Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah mendukung saya dalam doa untuk kesembuhan dan kesehatan saya secara pribadi. Saya percaya Tuhan akan membalas setiap kebaikan hati saudara. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kondisi saya sudah semakin membaik. Pada saat ini kita akan mulai renungan kita, dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan, serta berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami dapat menikmati janji berkat firman-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu yang mengalir dalam tubuh kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti arti dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yeremia 18 ayat 4-6. Tertulis demikian, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2018, saya pernah melakukan pelayanan di sebuah senior house yang melayani para orang tua berusia di atas 80 tahun. Ada juga yang berumur 90 tahun, dan bahkan ada yang berumur di atas 100 tahun. Di sana ada sebuah program kegiatan yang dibuat khusus untuk mereka. Ada macam-macam program, dan setiap hari tertentu, seminggu sekali, ada satu program yang unik, yaitu membuat keramik dari tanah liat. Mereka sangat senang membentuk tanah liat itu, sesuka hati mereka. Terkadang nampak kurang begitu bagus, tapi kemudian tanah liat yang telah dibentuk oleh mereka dimasukkan ke oven. Setelah itu, seminggu berikutnya, mereka diminta untuk mewarnai dengan pewarna. Lalu diproses lagi tanah liat itu, dipanaskan sampai menjadi begitu indah, dan hasilnya begitu luar biasa. Keramik buatan mereka indah dan mengkilat, serta penuh dengan warna-warni. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 18 ini, Nabi Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke seorang tukang periuk dan melihat apa yang dikerjakannya. Di situ Tuhan akan menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Yeremia. Yeremia memperhatikan cara kerja si tukang periuk, dan akhirnya firman Tuhan datang kepadanya. Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini merupakan suatu kebenaran yang memberikan sukacita. Tuhan pencipta semesta ini dapat melakukan apa yang dikehendakinya atas bangsa-bangsa, dan terlebih khusus kepada setiap kita masing-masing, semudah yang dilakukan oleh tukang periuk terhadap tanah liat. Namun satu hal yang pasti yang Tuhan rindu untuk lakukan adalah mengadakan kebaikan dan keindahan dalam kehidupan kita. Dalam pasal ini, saudara, ada peringatan tentang dosa dan juga ajakan untuk datang kepada Tuhan
agar terjadi pemulihan atas keadaan umat Tuhan. Tuhan menyatakan kerinduannya di sini, bahwa Dia mau memulihkan keadaan umat yang dikasihinya. Beberapa pesan firman Tuhan bagi kita dari ayat-ayat ini adalah: yang pertama, Tuhan mengerti dan mengenali kita, karena Dia adalah pencipta kita. Karena Tuhan mengerti dan mengenal kita, maka Tuhan sanggup menolong dan memulihkan kita. Yang kedua, saudara, relakanlah diri kita dibentuk oleh Tuhan, karena Tuhan bermaksud untuk membuat kita menjadi baik dan indah pada pemandangan matanya. Yang ketiga, saudara, terkadang proses untuk menjadikan kita indah terasa tidak enak, bagaikan tanah liat yang dimasukkan ke dalam proses api. Ini berbicara tentang masalah, kesulitan, penderitaan atau tantangan. Tapi percayalah saudara, bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melewatinya, dan kita akan jadi semakin indah sesuai dengan kerinduan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan dapat memperbaiki yang rusak dalam hidup kita, karena Ia yang menciptakan kita. Sekalipun pembentukan Tuhan mungkin terkadang terasa tidak enak, tapi mari kita selalu membiarkan tangan Tuhan bekerja membentuk kita menjadi seturut dengan rencananya yang sempurna. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, di mana kami belajar dari kisah Nabi Yeremia yang melihat pekerjaan tukang periuk, dan firman-Mu ya Tuhan berbicara kepadanya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan bagi umat-Mu ya Tuhan, termasuk kami semua saat ini, anak-anak-Mu ya Bapa, yang percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersuka cita mengetahui bahwa Engkau adalah penjunan kami. Engkau yang membentuk kami Tuhan, menjadi semakin indah dan sempurna dalam pemandangan mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bentuk kami terus ya Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami rela ya Tuhan, melalui setiap proses yang Tuhan izinkan. Kami percaya semua proses itu membawa kami kepada kebaikan dan lebih lagi masuk ke dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Sertai kami ya Tuhan, berkati serta lindungi kami. Biarlah apa yang kami lakukan, semuanya dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita semua untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan terus dimampukan Tuhan untuk hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.